Halo teman-teman, kembali lagi ya di channel saya. Maaf sebelumnya karena saya udah agak jarang upload video karena ada kesibukan. Eh, jadi saya baru sempat upload video lagi ya. Nah, untuk yang sekarang kita langsung aja teman-teman, karena ini maksudnya buat nyingkat waktu juga. Jadi kita akan apa sekarang ya, kita akan review ini ya, unit laptop MacBook Air M1 yang M1 generasi pertama, maksudnya chip Apple yang generasi pertama ya, yang M1 seperti itu. Nah jadi teman-teman, eh, ini barangnya aku beli baru. Waktu itu aku dapat promo tahun 2025. Memang sih sudah banyak ya yang membahas terkait dengan laptop ini. Tapi mungkin dari segi apa namanya, dari segi yang lebih detailnya ini aku akan jelasin secara objektif ya, bukan subjektif, apa saja yang saya suka dan yang saya nggak suka dari perangkat ini. Oke teman-teman, kita lanjut. Jadi untuk yang pertama ini kita lihat dulu unitnya. Kebetulan ini udah aku pakein hardcase ya. Untuk hardcase-nya ini aku beli seharga 160.000. Nah, poin yang pertama yang aku suka yaitu untuk produk Mac ini itu banyak sekali ya aksesorisnya. Satunya sama case ini. Nah, ini yang aku suka dari produk Mac. Kenapa? Karena untuk laptop Windows atau non MacBook itu biasanya agak susah nyari hardcase-nya. Kenapa? Karena menurut aku pribadi sih kalau Mac ya modelnya itu doang. Jadi nggak kayak laptop Windows. Ada yang ukurannya 13 in, 14 in. Ya walaupun Mac juga ada yang ukurannya 13 in, 14 in, tapi kan modelnya itu aja. Nggak kayak laptop Windows. Misalkan ROG itu kan beda bentuknya, ada lekukan-lekukannya. Taruhlah HP Pavilion, itu tahun berapa pasti beda bentuk gitu kan. Jadinya itu salah satu penyebab yang paling masuk akal kenapa aksesoris untuk produk non MacBook itu sangat jarang sekali untuk hardcase-nya. Mungkin susah dicari, kalaupun ada mungkin bentuknya beda seperti itu ya teman-teman. Itu untuk hal pertama yang aku suka dari Mac ya. Ini aku coba sambil berjalan aja. Kira-kira dapat berapa yang nggak aku suka ya, yang aku suka dulu ya dari MacBook ini. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu dia fanless ya. Jadi MacBook ini nggak ada kipasnya sama sekali. Walaupun memang beberapa tahun sebelumnya laptop Windows itu ada juga yang seri fanless. Kalau nggak salah ada yang harganya sekitar 4 jutaan ya. Dell Inspiron 11 inci, atau mungkin Acer yang Intel Celeron keluaran tahun 2017 kalau nggak salah. Itu ada mereka yang fanless. Yang seri high-end-nya juga ada, cuma itu mahal. Jadi untuk yang terbaru sekarang ini yang MacBook Air M1 ini ya, ini fanless, jadi nggak ada kipasnya, senyap dia. Terus apa namanya, nggak takut kemasukan debu, jadi kita bisa kerja di atas kasur seperti itu ya teman-teman. Maaf ini karena aku apa namanya, tangannya sambil megang, jadi agak susah ya. Dan yang kedua ini kita coba nyalain dulu ya. Tadi ada dua yang aku suka dari si MacBook ini. Dan yang aku suka itu yaitu adalah
sebentar. Yang aku suka itu adalah tampilannya ini IPS, jadi dia tipenya udah retina ya. Dan selain itu kalau teman-teman ya, untuk MacBook ini yang aku suka itu dari tampilan kecerahannya itu. Kalau di tempat yang terang sama di tempat yang gelap dia bisa menyesuaikan ya keredupannya, meskipun di pengaturan ini itu bisa kita setting sih sebenarnya. Dan hal ini nggak banyak ditemuin di laptop Windows. Mungkin ada di laptop Windows yang udah high end, tapi saya belum pernah megang untuk laptop Windows yang high end. Yang paling mahal yang pernah saya pegang itu tipe Lenovo ThinkPad seri L390 atau 380, saya lupa. Itu belum ada fitur auto backlight antara layar dan keyboardnya, jadi menyesuaikan dengan kecerahan di sekitar. Ini sama kayak handphone kalian. Apabila handphone kalian udah yang seri mid range itu biasanya ada auto backlightnya seperti itu, ada sensornya. Nah itu yang kedua yang saya suka. Dan yang saya suka juga adalah integrasi antara hardware dan softwarenya ya. Jadi kalau saya coba ini laptop bisa tahan seharian ya. Ya mungkin kira-kira 8 jam lebih itu masih dapat, karena di sini saya belum pernah matiin fitur yang kalau sudah 80% itu mati, kalau dicas itu nggak nambah lagi. Itu belum saya matiin. Jadi mungkin kalau di full ke 100% dia bakal lebih lama lagi sih. Itu yang aku suka. Yang poin keempat ya dari si MacBook ini. Tadi yang pertama adalah ketersediaan aksesoris, yang kedua adalah aku lupa ya teman-teman, antara backlight keyboard dan layar itu auto backlight seperti itu. Terus build quality-nya nggak usah ditanya, kalau saya pegang ini kokoh ya. Tapi nggak tahu nih untuk engselnya apakah kokoh juga, karena belum pernah saya bawa di tas, di ransel. Memang kalau saya itu desain itu dipertimbangkan juga ya. Jadi kalau kalian yang suka bawa laptop itu dengan tas, biasanya yang ringkih itu bagian engselnya itu. Tapi ini belum sempat saya coba juga apakah engselnya itu benar-benar kuat atau enggak, karena jujur ini baru kali pertama saya punya laptop MacBook ya. Waktu itu saya beli baru, itu dapat promo, ngabisin stok lama mungkin ya, cuma sekitar 9 jutaan aja teman-teman. Oke, itu poin kelima ya. Tadi yang pertama itu aksesoris, yang kedua keyboard dan layar, terus engselnya, dan terus tadi fanless. Nah terus untuk yang saya suka lagi dari si MacBook ini adalah feel trackpadnya. Ini feel trackpadnya kalau orang-orang bilang sih emang ini lebih satu tingkat ya di atas Windows. Jadi bukan saya ngejelekin merek brand lain atau sistem operasi lain, enggak, karena saya juga punya laptop Windows. Karena saya dulu gabut gitu, penasaran, jujur ini baru pertama saya punya MacBook, jadi ini
integrasi antara trackpad dan apa namanya dan pointernya itu animasinya itu enak sekali gitu. Jadi misalnya kita gini, nah smooth ini walaupun refresh rate-nya cuma 60 Hz ya, tapi ini kelihatan kayak 120 Hz gitu teman-teman. Nih di sini juga kalau kita geser-geser tuh. Sebenarnya saya punya juga yang HP Elite Elitebook ya. Bukan punya sih, tapi punya ipar saya. Itu saya pernah nyoba, enak juga. Tapi saya nggak tahu nih kalau yang dulu kan itu biasanya trackpadnya itu ada kita download drivernya lagi, entah itu Synaptic atau apa ya, dia pakai hardware Synaptic atau Elantec. Jadi dia apa namanya nggak kurang kurang begitu smooth sih pergerakannya itu kalau yang dulu ya. Tapi kemarin saya pernah beli itu tahun 2023. Coba nanti saya masih mau review lagi yang itu, apakah itu udah pakai apa namanya istilahnya yang sekarang tuh Windows Precision Driver ya. Maaf kalau saya salah, tolong dikoreksi nanti, mungkin kalau ada waktu lain bisa saya review ya. Kemudian teman-teman yang saya suka lagi dari apa namanya dari si MacBook ini yaitu suaranya itu jernih. Nah ini contohnya ya, kita setel musik ini, nah terus oke, udah ya teman-teman. Nggak tahu ya kalau di video ini kelihatan lantang, kedengeran lantang atau enggak. Tapi sepengalaman saya ini adalah suara terlantang yang pernah saya dengar ya dari sebuah perangkat laptop. Sebenarnya saya punya juga yang yang sebelumnya saya bilang itu HP Elitebook punya ipar saya. Itu memang enak sih bassnya kedengeran. Eh, Entah itu karena saya udah lama nggak dengar suara dari laptop atau gimana. Tapi di MacBook ini kedengarannya kayak lantang aja. Walaupun yang di Elitebook itu udah ada apa eh, speaker dari Bang & Olufsen, tapi kayaknya ini suaranya lebih jelas gitu. Nggak tahu deh gimana ngedeskripsi ini ya gitu teman-teman. Kira-kira itu. eh Terus yang saya suka lagi adalah apa ya, fanless udah. eh, 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 eh. Sebentar, kalau dipikirin ini nggak ketemu malah ya, nggak ketemu. Tapi kalau lagi nggak dipikir dia ketemu. Apa yang saya suka, oh iya, keyboardnya ini jujur kalau menurut saya enak, tapi ini jujur ya nggak seenak ThinkPad. Ini emang kalau dipencet-pencet sih keyboardnya itu tactile ya, membal gitu, tapi nggak senyaman ThinkPad sih. Kalau menurut saya lebih enak punyanya ThinkPad seperti itu. Nah kira-kira itu teman-teman yang aku suka dari perangkat MacBook ini. Kemudian apa yang nggak aku suka dari MacBook Air M1 ini ya. Yang pertama adalah teman-teman, ini baru saya dapetin pas saya mau pasang casing. Jadi kalau kalian kalau kalian balik di belakangnya itu, takut jatuh
Nah, di bawah engselnya ini dia ada kabel konektor ke sini nih, ke layar. Jadi kabel konektornya itu nggak di apa namanya, nggak di taruh di dalam engselnya, tapi dia kabelnya tipis kayak setebel mungkin, setebel apa ya, ya kabel fleksibel gitu, kabel fleksibel tipis. Dia nggak ada pelindungnya lagi, jadi dia cuma ketolong sama ada celah di bawah sini nih. Nah, kalau yang tahu MacBook mungkin yang udah pro banget itu namanya kabel FlexGate. Kalau saya browsing, nah dia nggak ada pelindungnya, jadi takutnya teman-teman itu taruh di tas, ada kartu nyelip atau barang tipis yang nyelip, ngegesek ke dalamnya itu malah jadi putus. Nah itu kalau udah putus, zoom kalian benerin satu satu modul layar. Nah ini saya nggak tahu kenapa ya, dulu saya pernah punya iPhone 5 juga, 5S, yang mungkin masih ada Pak Steve Jobs itu. Kalau barang-barang yang masih dari zamannya Steve Jobs itu kayaknya mateng gitu desainnya. Tapi kalau ini emang sih desainnya oke, ya gimana sih, produk MacBook gitu ya. Tapi kalau ditelaah lagi itu kayaknya kalau yang sekarang ya, yang udah eranya bukan Pak Steve Jobs itu kayaknya ada aja itunya apa kekurangannya tuh, kabel lah di sininya. Oke, yang kedua yang saya nggak suka dari si MacBook ini, nah katanya ini kan kamera MacBook itu bagus ya kalau untuk video call, tapi apa namanya, menurut saya ini kalau cahayanya kurang, itu sama aja sih kayak kamera laptop biasa. Ini malah kalau nggak salah, maaf, 720p ya, dan itu ya kelihatan biasa aja sih, biasa aja, nggak gimana gitu, nggak jernih banget gitu, nggak, biasa aja. Percaya deh. Nah terus yang nggak saya suka adalah dia teknologinya yang buat biometrik itu belum ada ini ya, belum ada. Kalau di Windows itu Windows Hello ya, IR kamera, dia jadi cuma ada ini doang nih teman-teman, cuma ada fingerprint doang lah. Kalau di Windows mah banyak yang udah pakai fingerprint. Nah ini kalau saya lock screen tapi fingerprintnya cepet loh. Bentar ya, tangan saya basah soalnya tuh, bukannya nggak mau ininya, tapi tangan saya basah. Yeah. Oke, percobaannya gagal ya ternyata teman-teman. Coba ya saya lock screen. Ini karena tangan saya selalu berkeringat, jadi saya coba lagi. Iya yang nggak mau. Bismillah bisa. Nah, cepat kan? Ini coba ya sekali lagi ya. Tuh. Jadi lumayan cepat ya teman-teman. Nah terus untuk bootingnya ini nggak begitu cepat-cepat banget sih. Kalau menurut saya masih lebih cepetan Windows 10 atau Windows 11 dari sisi bootingnya. Itu yang biasa aja sih kalau menurut saya. Tadi yang biasa aja itu ada kamera, terus fitur biometriknya itu masih agak kalah dibandingkan dengan Windows. Tapi untung fingerprintnya udah lumayan responsif lah. Walaupun tadi beberapa percobaan gagal, bukan karena hardwarenya yang rusak atau gimana, tapi emang ini tangan saya nah yang berkeringat ya. Ini emang penyakit sih. Oke, lanjut lagi teman-teman. Yang saya nggak suka, jadi saya nggak akan membahas spesifikasi hardware kayak RAM, terus SSD-nya enggak, karena memang ini SSD-nya kecil lah kalau dibandingkan sama Windows, cuma 256. Karena sistem Mac itu apa ya, dia OS-nya aja udah kecil banget gitu, jadi masih ada sisa
ruang kosong itu banyak sekali teman-teman. Nah jadi itu yang saya nggak suka. Yang pertama adalah desain kabel yang ada di bawah sini. Maaf saya nggak bisa tunjukin karena tipis banget, kehalang sama semacam celah engsel di situ, dia nggak ada pelindungnya apa-apa. Yang kedua itu kamera yang saya kurang suka. Jadi bukan kurang suka sih, ya suka, cuma sama aja sih kalau sama di Windows mah. Kecerahannya atau daya tangkap gambarnya itu ya sama lah, mungkin sedikit lebih baik di MacBook sih untuk yang 720p sama itu. Nah terus yang saya nggak suka lagi dari si MacBook ini tadi, oh ya biometriknya ya, kalau seharusnya ada Windows Hello di situ. Bukan Windows Hello sih, IR kamera sih lebih tepatnya. Jadi ini cuma ada fingerprint aja. Dan yang yang selanjutnya yang saya kurang suka dari Mac itu, nah ini nih teman-teman, saya nggak akan ngomongin software bajakan ya di sini karena ini saya beli OS-nya, bukan OS, aplikasi Microsoft Office-nya yang sekali beli. Yang sekali beli itu saya dapat harga 1.600.000. Jadi ini Microsoft Office yang sudah paling baru ya, yang Office 2024. Nah Office 2024-nya itu ternyata kalau teman-teman perhatiin yang udah terbiasa Office di Windows, Office di Mac ini agak sedikit berbeda. Meskipun sama-sama ini yang bukan yang 365 ya. Tapi ini yang sekali beli gitu. Ini dapat 1.600.000 harga aslinya seperti itu. Nah dia apa namanya? Kalau yang belum biasa itu mungkin ada fitur yang kurang. Sebenarnya kalau ini saya switch ke Windows aplikasi Office-nya itu mungkin fiturnya lebih lengkap dia teman-teman. Tapi kalau di Mac ini nggak tahu kenapa, selain tampilannya mungkin belum biasa ya, itu fiturnya juga ada yang nggak selengkap di Windows. Seperti itu teman-teman. Kayak contohnya aku contohin nih ya. Nah ini nih yang aku maksud itu teman-teman. Jadi misalkan kalau di Windows kan kalau mau bikin Word Art ya, Word Art yang di sini, nah dia kan yang paling baru itu kayak gini. Seharusnya ada format yang buat 2023, 2003 maksudnya, Word Art yang format 2003. Nah kalau kalian di Windows itu tinggal save ke yang format 2003, jadi nanti Word Art-nya bisa Word Art yang klasik. Enggak gitu sama yang di MacBook ini. Kalau di MacBook ini nggak bisa teman-teman, seperti itu. Nah terus yang kedua yang selanjutnya, maaf teman-teman, yang gak saya suka dari Mac ini konektornya cuma dikit doang ya, cuma USB-C sama colokan 3,5 jack doang, udah itu. Jadi kalian harus beli dongle-nya lagi, yang kalau mau Mac juga ya harganya 1.500.000-an, tapi kalau yang merek lain ya mungkin 200 atau 150.000 itu udah dapet. Jadi kurang praktis sih. Dan selanjutnya kalau untuk kantoran kalian harus siap-siap dongle ini. Terus dia nggak semua printer itu support ya, jadi kalian harus beli printer yang bisa ngeprint ada fitur Apple AirPrint-nya seperti itu, atau support macOS ya teman-teman. Jadi kalian nggak bisa masangin printer yang nggak ada fitur AirPrint-nya seperti itu teman-teman. Nah jadi itu sih yang nggak saya suka dari MacBook itu. Ini saya cuma memberikan gambaran ya, mungkin kalian yang FOMO itu mau beli Mac penasaran ya, kalau ada dananya sih ya beli aja. Tapi kalau saya yang udah terpecahkan rasa penasarannya, itu lebih baik sih kalau kerjaan kalian
cuma kantoran, kayak saya kan orang kantoran ya, paling cuma buat ngetik office, dan itu pun office-nya beli. Nah kalau di Windows ini kadang udah ada yang bundling sama office-nya, jadi malah lebih hemat seperti ya teman-teman. Nah jadi kalau saya yang kerja kantoran itu kurang praktis karena nggak ada colokan USB tipe A-nya. Kemudian nggak semua printer itu support, jadi lebih baik kalau kalian kerjanya ya kantoran, kalau yang mau siap pakai ready itu yang sudah bundling Windows sama Office saja. Kalau saya sih karena gabut doang nih beli kayak ginian, FOMO juga sih. Nah terus tadi saya sempat kepikiran loh apa yang kurang saya suka dari Mac ini. Bentar, ada satu yang ketinggalan. Apa ya? Bentar ya teman-teman, aku lupa. Keyboard udah, printer. Terus oh iya, koneksi Bluetooth teman-teman. Sebenarnya teman-teman itu bisa mindahin file dari handphone ke Bluetooth itu langsung. Jadi ada settingannya, nggak harus install software lagi. Jadi kalian tinggal ke menu Bluetooth setting. Nah nanti kalian di sini cari nih sharing file sharing. Nah nanti Bluetooth sharingnya dinyalain teman-teman. Nah jadi kalian bisa kirim dan simpen file itu dari handphone kalian dari handphone kalian secara langsung seperti itu. Tapi kalau untuk mindah data dari handphone lewat kabel secara langsung itu nggak bisa. Jadi kalian harus install aplikasi lagi. Maaf ya teman-teman. Jadi itulah nggak enaknya pakai MacBook sih sebenarnya. Lebih baik pakai Windows. Kalau kalian nggak punya laptop Windows, utamakan saja beli laptop Windows. Tapi kalau kalian sudah punya laptop Windows, mau nyoba MacBook sih it's okay. Karena bagi kita yang belum kebiasa, itu beberapa hal mudah di Windows kelihatan lebih sulit atau mungkin kelihatan seperti tidak mungkin dilakukan di Mac ini, seperti itu teman-teman. Nah kira-kira itu, kalau ada yang kurang silahkan bisa tambahkan komentar di bawah. Nanti saya usahakan akan jawab pertanyaan teman-teman. Tapi kalau mungkin dari dari penyampaian saya ada yang keliru, mohon dikoreksi ya, karena saya ini baru juga ya untuk menggunakan Mac ini. Oh ya, sama satu lagi, khusus untuk tipe ini teman-teman, jadi kalian nggak akan, kalau dalam posisi mati nih kalian ngecas, itu kalian nggak akan tahu atau cuma ngira-ngira aja ya kira-kira baterainya penuh itu berapa jam gitu. Karena kalau MacBook itu biasanya dia ada indikator lampunya kalau di sini itu sudah penuh. Tapi kalau untuk yang khusus model M1 ini dia cuma USB-C biasa. Kebetulan saya lagi nggak bawa chargernya. Jadi kalian harus feeling aja ya, kira-kira pengisian penuh sekitar 2,5 jam lebih dikit lah, atau 2,5 jam itu udah 100% biasanya. Nah seperti itu ya teman-teman. Karena ini udah 30 menit juga, kalau ada yang ingin ditanyakan silahkan berikan komentar di bawah, atau kalau ada yang keliru mohon dikoreksi juga ya. Terima kasih, bye.